Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalnela Ahmad dari NIM G024047 kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan inhal anatomi untuk blok 2.3. Nah, di sini disuruh menjelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, medula spinalis itu dia ada di sini dulu. Itu ada pembesaran. Pembesarannya ada dua. Ada namanya intumesensianya itu ada di cervical sama lumbal. Kalau cervical itu ada di ada di C3 sampai T2. Terus habis itu kalau misalnya yang lumbal itu ada di T10 sampai L2. Nah, terus dia tuh juga ada konus-konus, ada konus medularis sama ada juga cauda equina. Nah, kalau konus medularis itu adalah ujung inferior dari medula spinalis yang dia itu berbentuknya kerucut nih. Terus kalau misalnya cauda equina itu dia itu kayak mirip sama ekor kuda. Dia tuh struktur buntut di radicales lumbales et sacrales gitu. Terus habis itu kita masuk ke struktur internal sama eksternalnya. Nah, kalau misalnya eksternal itu kita berarti bahas tentang fisura-fisura sama sulcus-sulcus. Yang pertama ada fisura mediana anterior. Berarti dia itu adalah penanda bagian anterior dari medula spinalis. Nah, terus ke bagian belakang. Di belakang ada sulcus medianus posterior. Nah, kalau misalnya postur agak miring, berarti kan dia lebih ke arah lateral nih. Berarti dia ada sulcus posterolaterales. Kalau misalnya yang anterior ke bagian lateral, dia juga ada sulcus anterolateralis. Nah, kalau yang antero itu keluarnya dari radix anterior nih. Si radix anterior. Kalau misalnya yang ini kalau anterior itu dia efferent. Nah, kalau misalnya yang posterolaterales itu keluarnya dari radix posterior. Yang ini si radix posterior itu. Nah, dia itu berarti kalau tadi efferent berarti sekarang yang afferent gitu. Terus kalau kita mulai ke bagian dalamnya itu ada dua, ada substantia alba sama substansia grisea, ya kan. Nah, kalau yang substansia alba itu dia ada funikulusnya. Nah, ini kan substansia alba itu yang bagian warna putih, alba berarti albino, dia putih. Nah, dia itu ada funikulusnya, ada 3 funikulusnya, ada anterior, posterior sama lateral. Kalau funikulus posterior itu berarti dia ada si gracilis sama cuneatus. Kalau misalnya yang anterior itu si radix anterior itu tadi. Terus kalau misalnya funiculus lateralis itu bagian sini. Oke. Terus sama substansi grisea. Grisea itu berarti yang ini, yang kayak bentuknya itu kayak kupu-kupu. Dia grisea, gray, berarti dia warnanya abu-abu. Dia itu terdiri sama si badan-badan sel sarafnya gitu. Dia itu di bagian tengah ada si canalis centralis. Nah, nantinya dia akan terisi si LCS sampai ke ventriculus terminalis gitu. Oke, lanjut. Terus di sini juga ada plexus. Nah, plexusnya itu dibagi jadi 3. Ada bagian cervicalis yang bagian atas, terus habis itu bagian brachialis, terus sama lumbosacralis. Kalau misalnya plexus yang cervicalis yang bagian atas, yaitu dibentuk sama ramus primary ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5. Ya, pokoknya nervi spinal yang dari segmen cervical 1 sampai 4. Nah, terus habis itu yang kedua itu ada yang brachialis. Nah, brachialis ini berarti nervi cervicalis yang 5 4 terus habis 5 4 7 8. Pokoknya yang nervi thoracika interna. Terus habis itu sama ada di bagian bawah. Bagian bawahnya itu ada lumbosacralis. Nah, lumbosacralis itu dibagi jadi 3, lumbalis, sacralis sama coccige. Kalau misalnya lumbalis berarti nervus lumbalis 1 sampai 5, sacralisnya itu nervus sacralis 1 sampai 4, terus coccige itu berarti nervus nervi sacralis si 4 sampai 5 sama nervus coccigeus gitu.
Terus kita bahas tentang traktus. Nah, kalau misalnya kanan ascendens, dia itu bagian yang spinothalamikus. Jadi dia bakalan kalau misalnya kanan itu dia spinothalamikus, kalau kiri itu dia corticus spinalis. Nah, spinothalamikus berarti spinothalamical tract. Itu ada dua, ada yang si anterior sama si lateral. Ini kan anterior sama lateral. Kalau anterior itu dia rangsangnya raba atau tekan. Kalau misalnya yang si lateral itu dia nyeri sama suhu. Nah, terus ada ini spinocerebellaris anterior sama posterior. Nah, dia itu bawa rangsang proprioreseptif. Terus habis itu ada kolumnanya. Nah, kolumnanya ini itu dia dorsalis posterior, dia itu melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi dua titik, dan proprioreseptif. Terus bagian yang kiri itu dia descendens. Dia itu dari descendens kan ke bawah, berarti dia dari atas, dari otak ke bawah. Nah, dia ada tractus corticus spinalisnya yang lateral sama anterior, ya kan, yang ini sama yang anterior. Terus dia itu ada kalau yang itu dia buat pergerakan otot-otot kan yang sadar tadi di laporan. Nah, terus habis itu ada yang tractus rubrospinalis. Nah, dia itu salah satu tractus dari ekstrapiramidalis. Piramidalis itu adalah corticus spinalis. Jadi ekstrapiramidalis berarti yang selain si corticus spinalis. Nah, dia itu fungsinya buat apa? Buat koordinasi gerakan otot kontralateral. Itu yang rubro. Nah, terus ada yang tekto. Tekto itu yang ini itu dia berarti dia termasuk yang ekstrapiramidalis juga. Fungsinya bukan untuk buat refleks pada lengan. Jadi respon penglihatan, pendengaran, atau juga kulit gitu. Terus ada ekstrapiramidalis yang lainnya. Itu fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala sama mata gitu. Terus kalau vaskularisasinya itu yang penting itu adalah si ini anterior spinal artery gitu. Dia bakal di bagian tengah-tengahnya gitu. Begitu. Sekian presentasiin hal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.